Halo Dinusian, selamat datang di Cerita Alumni, ruang ngobrol santai di mana kita bakal ngobrol sama para alumni kece yang bakal cerita tentang kisah inspiratif mereka selama mengalami atau selama memiliki pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Nah, untuk hari ini kita bawa tema yang pastinya relate banget buat kalian para tech enthusiast. Judulnya adalah Ngoding Bawa Hoki Jadi Solusi Karir Prestisi. Nah, ternyata nih nggak cuma duduk di depan laptop sambil ngopi aja, ternyata ngoding itu bisa jadi salah satu pilihan karir yang menjanjikan. Nah, kalau nggak percaya kita langsung aja ngobrol sama salah satu alumni teknik informatika yang sekarang udah jadi sistem developer di perusahaan marketing agency yang siap cerita soal perjalanan karirnya dari kampus sampai ke dunia profesional. Langsung aja kita sambut Zaki Asari Surya Putra. Halo Zaki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah saya. Kalau Zaki ini dari zaman kuliahnya tuh udah mulai banyak berkiprah di dunia IT dan udah juga menjuarai beberapa kompetisi kayak juara pengembangan perangkat lunak National Information Competition dan juga pernah menjadi anggota program Bangkit Academy sama jadi komite workshop IT di Udinus juga ya. Iya, betul. Kalau untuk Zaki sendiri nih, masih ingat nggak dulu waktu pertama kali kuliah di Udinus di jurusan Teknik Informatika itu ekspektasinya seperti apa? Itu masih ingat nggak? Kalau saya dulu ekspektasinya di TI itu ibaratnya ngoding itu atau membuat program itu cukup monoton dan sulit gitu. Tapi ternyata kalau sedikit demi sedikit belajar fundamentalnya, terus memahami flow pemrograman itu seperti apa, itu bisa dipelajari dan bisa diimplementasikan gitu. Jadi ketika berhasil diimplementasikan, hal itu tuh apa kayak seru aja gitu, kayak membuat sebuah kode kemudian menjadi suatu halaman ataupun suatu program yang ditampilkan. Seru sih. Baik. Kalau cerita lucu waktu kuliah ada nggak? Kalau cerita lucu waktu kuliah ya mungkin itu paling kesiangan ke Kesiangan. kampus. Dulu tuh waktu sempet di semester 4 kalau nggak salah itu. Saya itu ngerjain proyek akhir semester. Nah, di situ saya dan sama kelompok saya itu lembur sampai lumayan pagi. Dan paginya seharusnya itu ada absen, ada tanda tangan Kelas. absen untuk nantinya buat penilaian kan. Nah, itu saya malah bangunnya kesiangan kemudian nyusul dan alhamdulillahnya dosennya baik. Jadi dibolehkan untuk sempat tanda tangan. Jadi aman nilai saya gitu. Ya, aman ya. Oke, kalau untuk waktu kuliah sendiri tadi kan sempat bilang kalau habis ngerjain proyek bareng tim, berarti Zaki itu tipe yang ngoding sendiri, kerja sendiri atau lebih ke yang ngoding rame-rame bareng teman? Kalau saya lebih tim ke ngerjainnya mungkin ya sendiri-sendiri ya, karena sebelumnya pastinya kita tetap kerja sama tim atau brainstorming dulu lah ibaratnya. Kita brainstorming dulu, kita mau ngerjainnya flow-nya kayak gimana, kemudian pembagian job desk-nya seperti apa, kamu ngurusi ini, kemudian saya ini, kamu itu dan sebagainya. Kemudian kita kerjakan secara bersama-sama karena kita udah punya flow tadi, kita punya tujuan yang sama gitu. Berarti lebih ke bareng-bareng ya, Lebih ke lebih ke bareng-bareng bareng-bareng. tetap. Kalau untuk proyek atau organisasi yang paling berkesan buat Zaki itu selama ini apa? Kalau untuk proyek yang paling berkesan itu di proyek riset sih, di salah satunya di pusat kajian di FIK, itu namanya Research Center of Quantum Computing and Material Informatics. Di situ saya sama tim saya penulis riset. Di situ ada dibimbing oleh Pak Muhammad Akrom sama Bu Nina sama Prof Pri juga. Kemudian saya sama rekan saya, salah satunya ada Mas Nikolos sama Nibras gitu. Nah, itu seru sih karena kita di riset tersebut kita ibaratnya menggabungkan atau mengkolaborasikan disiplin ilmu informatika sama material kimia gitu. Kayak Jadi gimana di tuh? situ di riset tersebut atau di artikel jurnal tersebut kita itu membahas mengenai pemanfaatan machine learning dalam mengkalkulasikan atau menghitung efisiensi inhibitor korosi dari senyawa-senyawa obat kadaluarsa. Karena sejauh ini penelitian mengenai senyawa obat kadaluarsa sebagai inhibitor korosi itu
memakan waktu eksperimen yang lumayan lama gitu, bisa berbulan ataupun bertahun. Nah dari situ tim riset berinisiasi memanfaatkan machine learning hingga menggunakan variabel-variabel material dari senyawa obat kadaluarsa menjadi diolah menggunakan model machine learning, kemudian menjadi model prediktif yang bisa menghitung efisiensi inhibitor korosi itu sih. Dan riset tersebut sudah berhasil diterbitkan juga di salah satu jurnal internasional, di Journal of Biotribocorrosion. Judulnya Machine Learning Based Prediction of Corrosion Inhibition Efficiency of Expert Pharmaceuticals. Itu sih. Berarti udah memang untuk di dunia IT itu udah cukup banyak pengalamannya ya. Nah kalau Zaki sendiri pernah kebayang nggak, sekarang kan kerjanya di perusahaan marketing agency, pernah kebayang nggak bakal kerja di marketing agency? Dulu itu ya gak kebayang sih, karena ekspektasinya anak-anak TI itu kan kerjanya di kayak tech company yang gede kayak Goto, Telkom atau mungkin startup lainnya gitu. Tapi ternyata setelah melihat ke realitas sekitar, ternyata banyak perusahaan itu yang memang membutuhkan solusi digital, solusi IT untuk membantu perusahaannya menjadi lebih maju dan lebih ibaratnya inklusif gitu. Itu. Oke. Nah kalau kita balik ke yang tadi nih, penelitian yang udah dipublikasikan di internasional itu sendiri berarti sekarang sudah dipatenkan atau sudah digunakan, diterapkan di beberapa tempat atau seperti apa? Untuk implementasinya sih sudah ada sih itu, tapi bagi kita sendiri yaitu menjadi ibaratnya web prototyping gitu dari kita itu udah ada programnya. Namun untuk implementasinya jauh ini baru diterbitkan aja sih untuk artikelnya tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu bisa diimplementasikan, karena ya potensi dari machine learning dan AI ini kan sudah cukup gede gitu untuk di masa-masa sekarang gitu. Kalau AI sendiri, Zaki pernah bersinggungan dengan AI nggak? Tetap pernah sih, baik itu menggunakannya, ataupun mungkin dulu proyek juga iya. Proyek dulu sih waktu satunya di Bangkit Academy itu ya proyek di salah satu program aja sih gitu. Itu di situ ngerjain apa tuh? Kalau di situ itu kan waktu saya semester 6 kayaknya. Nah, itu semester 6 itu sama itu salah satu program Bangkit Academy kan, mengikuti Bangkit Academy. Nah, itu programnya dari salah satu program dari MSIP. Kemudian di final proyek gitu, proyeknya atau capstone proyeknya itu membuat sebuah aplikasi atau mobile app yang di dalamnya juga ada machine learning dan juga AI-nya. Nah, kalau di situ tim saya waktu itu membuat sebuah aplikasi mobile untuk fraud message detection. Jadi segala pesan yang masuk dari di HP itu bisa terfilter apakah pesan tersebut itu berisiko penipuan atau enggak, karena sekarang kan banyak tuh modus-modus penipuan yang lewat online, baik itu dari WA yang tiba-tiba kirim PDF atau mungkin kirim link kemudian dari email mungkin scam kayak gitu kan. Nah itu sih, berarti itu bisa langsung filter sendiri otomatis gitu ya. Dan itu kan untuk pengguna biasa kan mungkin nggak aware ya, tapi sekarang kita segala sesuatu kan di HP gitu. Takutnya kalau salah pencet atau mungkin terkena scamnya, ketika HP kita udah keretas, itu kan udah m-banking, itu kan pasti kena data-data pribadi dan sebagainya gitu. Berarti memang banyak yang dipelajari waktu itu di Bangkit Academy ya, dan bisa diimplementasikan juga. Jangan kemana-mana untuk Dinusian, tetap di Cerita Alumni. Kita akan kembali lagi melanjutkan pembicaraan dengan Kak Zaki.
Kembali lagi di cerita alumni. Nah, kita balik lagi nih ngobrol sama Kak Zaki, sistem developer yang sekarang kerja di perusahaan marketing agency. Untuk Kak Zaki, boleh cerita nggak gimana awalnya kerja di perusahaan marketing agency ini? Kalau awalnya, mulanya itu dulu waktu saya setelah sidang sih. Jadi masa-masa akhir kuliah, setelah sidang saya dapat info lowongan dari teman saya. Dari situ ada perusahaan agensi marketing yang nawarin butuh orang IT, butuh developer nih. Ya udah, di situ saya sama teman saya coba apply dan datang ke kantornya untuk interview dan segala macam. Kemudian dan diterima itu masuk kerja gitu sih awal. Kalau di agensi itu apa sih yang pengalaman menarik yang bikin kerja di agensi itu jadi menarik? Yang jadi bikin menarik di agensi itu saya baru tahu kalau beberapa perusahaan agensi marketing yang satu jenis bidang usaha sama perusahaan saya itu kebanyakan belum terdigitalisasi gitu operasionalnya. Jadi di situ juga mungkin bagi teman-teman developer lainnya yang mungkin berminat atau lebih fokus di developer mungkin bisa itu coba apply ke perusahaan agensi-agensi lain. Karena di situ operasionalnya masih manual gitu. Mungkin masih by Excel atau dan datanya itu kalau by Excel kan mungkin bisa hilang atau mungkin korup dan sebagainya. Jadi uniknya di situ sih, masih belum terdigitalisasi dengan baik. Oke. Iya. Jadi itu membutuhkan sistem developer Iya, itu ya. makanya itu butuh sistem developer. Oke. Kalau job desk-nya sendiri nih sebagai sistem developer itu mungkin ada yang belum tahu itu ngapain aja sih kerjanya, bisa dijelasin nggak buat orang awam? Jadi untuk job desk-nya dari sistem developer khususnya di perusahaan saya ini ya merancang dan mengembangkan suatu sistem sesuai dengan ide kebutuhan operasional dari perusahaan marketing agensinya itu. Jadi dari kebutuhan fungsional perusahaan kita rancang bagaimana sistem yang baik yang fungsional. Kemudian setelah kita rancang kita kembangkan. Nah, itu terbukti membantu operasional perusahaan dengan lebih baik gitu karena segalanya sudah ada di aplikasi. Jadi untuk reporting, untuk pemantauan operasional dan finance dan lain-lain itu lebih mudah mengaksesnya daripada kayak minta grup atau mungkin PC manager atau mungkin PC admin dan sebagainya. Gitu sih, lebih mudah dan bisa diakses ke semua ibaratnya semua manajer atau admin di perusahaan itu gitu. Oke. Kalau tantangan yang paling bikin deg-degan selama kerja itu apa? Tantangan yang paling bikin deg-degan itu salah satunya yaitu ketika ada plan atau mungkin timeline yang tiba-tiba berubah dari perusahaan gitu. Karena ya kita juga bisa nyalahin juga kan karena perubahan tersebut pasti berdasar alasan gitu dan alasannya tersebut pasti menyangkut mengenai operasional perusahaan. Jadi kita tetap jaga komunikasi, kita tetap tenang, tetap fokus dan brainstorming gimana jalan keluarnya yang baik dan disolusikan dengan komunikasi yang bagus gitu. Jadi itu sih. Oke. Kalau dari pengalaman kerja sendiri nih selama Kak Zaki kerja itu ada nggak sih momen Kak Zaki tuh mikir kayak wah ini kepake banget nih ilmunya waktu lagi kuliah, kepake banget di pekerjaan? Untuk ilmu yang kepake banget di perusahaan hampir semuanya sih, hampir semua ilmu yang ada di mata kuliah hampir kepake semua di perusahaan ya, contohnya di manajemen proyek, di rekayasa perangkat lunak, sistem basis data dan sebagainya gitu. Karena membangun sistem kan pastinya juga butuh fundamental ilmu seperti itu. Karena kalau enggak kan proses pengembangan aplikasi mungkin tidak berjalan dengan baik gitu sih. Kalau dari semua coding yang selama dipelajari di kampus yang paling Kak Zaki suka apa? Kalau saya paling suka itu dulu tuh Python sih, Python. Karena penggunaannya itu bahasanya cukup mudah dan apalagi itu Python itu bisa dimanfaatkan untuk nge-build AI atau build machine learning jadi AI dan sebagainya gitu. Nah, kalau
prospek kerjanya sendiri, prospek dari coding ini dengan AI itu gimana? Prospek kerja coding dengan AI itu sebenarnya cukup banyak sih, baik itu di data scientist, kemudian machine learning engineer, AI engineer dan sebagainya. Itu potensinya cukup banyak karena di saat sekarang itu sudah banyak AI gitu yang sudah ada di sekitar kita ya, kayak misalnya ChatGPT, kan pada tahu kan ChatGPT, kemudian Gemini punya Veo, kemudian Claude dan sebagainya. Nah itu kan di baliknya pasti ada orang-orang yang AI engineer, machine learning engineer dan AI itu digunakan di segala aspek kehidupan gitu. Contohnya di agensi marketing saya itu sebenarnya kalau diterapkan AI juga mungkin penjualan ataupun penjualan perusahaan itu bisa lebih efektif lagi gitu. Misalnya AI untuk autoresponder gitu-gitu kan cukup membantu operasional perusahaan juga kan. Nah, prospek kerja AI itu cukup luas sih menurut saya. Dan itu juga dulu dipelajari ya waktu Iya. kuliah ya. Oke. Dan itu dulu melajarin itu ribet nggak? Untuk awalnya sih ribet ya. Awalnya ribet. Awalnya ribet, cuman kalau belajar sedikit demi sedikit. Kalau dulu kan awalnya kalau dari machine learning itu data mining kan awal-awalnya. Data mining mulai dari business understanding, data understanding, preparation, modeling sampai evaluation dan deployment. Kemudian dari data mining dipelajari dulu basicnya seperti apa, bagaimana sebuah data itu berubah menjadi model prediktif, kemudian berubah menjadi informasi, dan informasi bisa menjadi suatu alat pendukung keputusan gitu sih. Oke. Seru sih tapi belajar. Seru gitu. ya. Iya. Kalau ngoding waktu ada perbedaan nggak waktu ngoding dulu di zaman waktu masih di kampus sama setelah kerja itu ada perbedaan ngoding gitu nggak? Kalau perbedaannya mungkin ada di itunya sih. Ibaratnya kalau di ngoding di kampus atau ngoding ketika kita kuliah itu kan ibarat kita lagi ngoding untuk coba-coba dan eksperimen gitu. Kita lagi eksperimen buat sebuah program, membuat ini itu buat AI dan sebagainya. Tapi kalau di dunia profesional kan ibaratnya kita membuat program yang programnya itu sudah ibaratnya sudah ditentukan tujuannya untuk mendukung operasional atau fungsional dari perusahaan. Oke. Jadi lebih hati-hati dan harusnya lebih rapi dan baik lagi gitu. Oke, karena ini untuk kerjaan Untuk gitu pekerjaan ya. gitu, Oke. karena kalau salah kan bisa ngimpact ke semuanya. Oke, ya seru banget nih, kita masih bakal membahas yang lain lagi dengan Kak Zaki. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Kembali lagi di Cerita Alumni, kita udah sampai di segmen terakhir nih. Nah, untuk Kak Zaki, menurut kamu skill yang paling krusial buat anak IT yang harus dimiliki itu apa? Kalau menurut saya skill yang paling krusial untuk anak IT itu ada dua sih. Yang pertama problem solving, di mana kita itu harus menyelesaikan segala masalah itu dengan solusi yang efektif itu. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi. Karena kalau walaupun kita ngoding kalau selama ini kita sendiri gitu, tapi di dunia profesional gitu kita ngoding nggak sendiri gitu, kita tetap butuh kerja sama tim karena tugasnya itu nggak cuma sedikit, karena membangun sebuah program yang besar itu membutuhkan banyak orang juga gitu. Jadi setidaknya ada dua skill yang krusial sih, karena kalau tanpa problem solving dan kolaborasi yang baik itu skill codingnya itu nggak stand out gitu, ibarat gitu. Kalau kita punya skill ngoding yang jago doang tapi nggak punya skill problem solving yang bagus, itu codingnya jadi kurang solutif gitu ibaratnya kan. Kemudian kalau tanpa kolaborasi juga begitu, kita masa membuat suatu program atau suatu aplikasi yang gede, masa kerjain sendiri kan nggak mungkin juga gitu. Oke, Itu sih berarti problem solving dan kolaborasi. kolaborasi. Oke.
Kalau kebiasaan atau mindset yang harus dimiliki sama teman-teman yang lagi kuliah sekarang tuh apa? Kalau orang sekarang sih nyebutnya itu growth mindset sih, karena growth mindset itu salah satu mindset yang membuat atau ibaratnya apa ya, ininya itu jangan takut gagal. Itu kita itu pasti punya keterbatasan masing-masing, namun kita itu juga bisa memandang keterbatasan tersebut itu sebagai tantangan. Jadi hadapi tantangan-tantangan itu, tidak ada hal yang terlahir langsung sempurna gitu. Kita pasti punya batasan masing-masing. Jadi harus ada growth mindset, itu kemampuan untuk berkembang dari diri masing-masing. Itu sih. Baik, kalau banyak yang bilang kalau dunia coding itu kaku dan serius. Nah, Kak Zaki sendiri setuju nggak? Atau malah seru? Kalau menurut saya coding itu nggak terlalu kaku dan serius ya, karena ibaratnya kalau kita ketemu teman kolaborator yang komunikatif, kemudian teman kolaborator yang inovatif, coding itu malah justru menjadi seru, karena ketika kita brainstorming menemukan solusi-solusi yang efektif, kemudian ibaratnya membuat inovasi-inovasi yang bagus, dan tentunya itu yang membuat kita ngoding itu menjadi lebih tertantang gitu kalau punya teman atau kolaborator yang inovatif tadi, teman. Untuk Kak Zaki ada 3 pesan untuk atau kode etik untuk adik-adik teknik informatika yang mau disampaikan. Jadi 3 pesan untuk teman-teman teknik informatika lainnya. Ini yang pertama, teman-teman harus open terhadap semua kolaborasi, baik itu proyek ataupun yang lainnya, karena dari kolaborasi itu membuka banyak pintu dan mungkin rezeki bagi kita itu, karena kolaborator kita ataupun teman-teman kolaborasi kita itu jadi tahu bahwa kapasitas kita atau skill kita itu seperti apa. Jadi misal nanti ada proyek selanjutnya atau apa, itu bisa jadi rezeki bagi kita gitu. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dari growth mindset tadi. Jadi kita semua pasti punya keterbatasan, dan anggaplah keterbatasan itu sebagai tantangan. Jadi teman-teman hadapi tantangan itu mulai dari hal kecil terlebih dahulu dan lakukan secara konsisten. Kemudian yang terakhir, yaitu nggak perlu nunggu pintar baru mulai, tapi mulai dulu biar pintar. Itu dari saya. Terima kasih Kak Zaki sudah sharing pengalamannya mulai dari kuliah sampai kerja. Semoga bisa memberi insight buat teman-teman yang nonton. Untuk Dinusian, terima kasih sudah menonton cerita alumni episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.